luar biasa. Ya, saya tuh kalau berdiri di depan orang tua itu kayaknya sedikit grogi ya, karena saya setiap kali melihat orang yang sudah berumur, ya nggak usah banyak-banyak, 70, ya 50 ke atas, itu saya sudah wow. Karena kita belum tentu bisa sampai di usia itu. Setidaknya saya melihat Bapak Ibu itu punya lebih banyak pengalaman, punya lebih banyak kehidupan, perjalanan bersama Tuhan. Ya, tapi kalau saya harus menyampaikan firman Tuhan di depan orang tua, ya firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Menjadi tua itu pasti, kita mau atau tidak, kita pasti akan tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Karena tidak semua orang tua itu amin. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Tidak semua orang tua itu tapi yang di sini semua dewasa, men. Insya Allah. Ya, dewasa itu dalam hal karakter. Karena tua banyak, 60, ya 70, 80 bahkan. Tapi ngambekan iya, persinggungan iya, nggak usah angkat tangan. Di sini nggak ada lah, men. Dikit-dikit tersinggung sama anak, dikit-dikit tersinggung sama pasangan. Makin tua itu makin sensi. Dan yang saya lihat tuh begini Bapak Ibu ya, katanya ini ilmu kedokteran yang bilang, ilmu kedokteran. Di atas 50 tahun itu, perempuan itu hormon estrogennya turun, hormon wanita. Apalagi kalau dia sudah menopause. Tetapi hormon estrogennya, hormon laki-lakinya naik. Jadi di atas umur 50, perempuan tuh lebih perkasa, lebih tahan banting, lebih, ya udahlah nggak usah apa-apa dipikir. Ini benar nggak ibu-ibu yang sudah di atas 50? Betul ya? Sebaliknya bapak-bapak, di atas umur 50 itu hormon laki-lakinya, hormon estrogennya turun, tapi hormon perempuannya naik. Estrogen itu hormon itu terbalik, saudara. Jadi bapak-bapak itu di atas 50 makin feminin, makin terasa karena hormon wanitanya naik. Nah ini kalau pasangan itu tidak tahu, ini ilmu kesehatan loh. Karena Tuhan yang mengatur sistem hormon dalam tubuh kita. Mungkin Tuhan pikir kali ya, kasihan banget kalau wanita itu terjajah terus dari masih muda sampai tua, terjajah terus sama bapak-bapak ya. Bukan bapak-bapak yang di sini, yang di dunia luar sana sih. Jadi ditukerlah ya. Ketika tua bapak-bapak mulai menurun, tapi ibu-ibu naik. Nah, kalau makanya saya banyak hadapi orang konseling, itu ibu-ibu, saudara. Bu, saya itu mau tanya ya, saya itu tiap hari nih ribut sama suami saya. Suami saya itu makin kesini makin sensi. Kira-kira ini benar nggak ibu-ibu? Yang ada suaminya takut jawab. Tapi yang udah nggak ada suaminya juga nggak tahu, karena suaminya udah nggak ada. Tapi banyak jawabannya itu memang benar. Ya bapak-bapak di atas 50 tuh kalau nggak dijawab marah. Iya ya benar ya ibu-ibu, benar itu ngomongnya dia benar. Ya itu ya nggak diperhatikan marah. Ya ini tolong bapak-bapak jangan memandang saya seperti itu. Biasa aja. Saya lagi memaparkan ilmu tentang ilmu kedokteran ini supaya kita tahu. Nah kalau kita tahu kan kita bisa nih menyiasat, oh memang begitu perubahan hormon. Perempuan di atas 50 tuh ya biasa aja, keles, lo juga nggak usah terlalu alay lebay. Suaminya enggak, yo kayak gini kok kamu bilang alay. Nah ini ribut, saudara. Itu banyak terjadi. Tapi ketika kita tahu, mari kita ini sama-sama menjaga hati dan hidup kita. Daud itu menulis, saudara, di Mazmur 71 ya. Kalau kita lihat Mazmur 71 itu judul perikopnya doa minta perlindungan di masa tua. Ya, doa minta perlindungan di masa tua. Yang udah 70 ke atas berapa banyak Bapak Ibu, tolong angkat tangan. Wow, luar biasa ini ya, saya salut. Salut, saudara, karena saya pun belum tentu sampai 70. Nggak ada yang tahu kan hidup ini toh. Kenapa saya tanya 70? Karena Alkitab bilang umur manusia itu 70 tahun. Kalau lebih itu bonus.
Amin. Tapi Alkitab bilang 70. Nah makanya mulai kesini tuh ya kita mulai mempersiapkan diri toh. Saya tuh bilang gini, kalau khotbah di lansia, di usia emas, itu banyak doa tentang banyak khotbah tentang kematian deh. Ada yang protes, loh kok bisa begitu? Loh kita ini kalau sudah mulai menginjak umur kesini kan, ya apalagi yang kita mesti persiapkan. Ada lansia yang bilang gini, saya nggak pernah loh Bu pikir mati, lah bahaya malah. Itu menipu diri. Loh kita ini harus mikir mati loh, jangan bilang nggak mau mikir mati. Karena kematian harus dipersiapkan. Ya, persiapannya bukan apa? Oh, beli kain brokat warna putih, ya. Aku nanti dulu oma saya meninggal begitu, saudara. Ya, omanya sepupu saya, bukan oma asli. Dia mau mati, dia sudah pergi beli kain brokat putih, dia jahit, dia beli sepatu. Ya petinya yang begini, udah disiapin semua. Pokoknya nih aku mati ini bajuku, jadi bagus juga sih. Supaya kalau mati jangan mendadak gitu ya. Karena ada orang mati mendadak, dipakein bajunya anaknya ndak muat, di sininya kebuka, kasihan kan saudara. Bagus juga sih siap-siapnya begitu tuh bagus. Tapi lebih kepada kita menyiapkan hati kita loh, menyiapkan hidup kita loh. Kita ini akan menghadap Tuhan. Nah ketika kita menghadap Tuhan, apa yang kita bawa sama Tuhan? Amin. Daud itu menulis satu mazmur doa minta perlindungan di masa tua. Ayat yang pertama dia bilang begini, padamu ya Tuhan, Mazmur 71, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Kita perlu berdoa, berlindung sama Tuhan, ya supaya kita ini tidak mendapat malu. Keturunan kita, anak-anak kita, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Perhatikan saudara, saya sangat salut dengan Daud. Bahkan sampai di masa tua, dia itu tidak pernah berhenti hidup mengandalkan Tuhan. Dia bilang Tuhan keselamatanku, gunung batuku, perlindunganku. Dia nggak pernah jadikan anakku yang kaya itu pertahananku, anakku yang itu tuh. Karena banyak orang tua itu saudara, ya justru udah tua ngerepotin anak. Di sini enggak, di Jakarta banyak. Saya lagi ngomongin yang di Jakarta biar jangan tersinggung loh ya. Saya tahu orang-orang lansia di Surabaya tuh luar biasa, insya Allah. Tidak merepotkan anak. Ya, karena ada orang-orang tua tuh yang hidupnya tuh, aduh, anaknya tuh sampai stres. Ya, banyak yang tanya sama saya, bahkan bilang ini, Bu, khotbahin dong Bu, bagaimana orang-orang tua itu harus hidup. Ya biar saya ini, aduh, saya tuh capek Bu, hadapi mama saya, hadapi mertua saya. Ya saya cuma bilang sabar. Ya iya sabar Bu, tapi orang tua saya tuh aneh banget. Ya, tapi di sini tidak. Seringkali orang tua menjadikan anak tempatnya berlindung, tempatnya bernaung. Kalau yang dia pengen sudah nggak ada, wah anak ini yang dicecer terus, pengen ini, pengen itu, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli mobil, pengen beli ini. Dia tuh lupa kalau anaknya itu juga ada pergumulan gitu loh. Tapi selalu dia bilang, kamu itu ya nggak tahu balas budi ya. Ini mama papa itu besarkan kamu loh, jangan diungkit jasa-jasamu. Biar Tuhan yang mencatat semua kebaikan kita, amin. Karena memang untuk itulah kita ini melahirkan anak. Untuk membesarkan anak. Saya bilang sama anak-anak saya gini, mami itu membesarkan kalian itu cuma satu tujuan, apa? Supaya satu saat kamu bisa hidup tanpa mami papi. Cuma itu aja niatnya orang tua ini besarkan anak, cuma supaya apa? Satu saat kamu bisa hidup tanpa lagi bergantung sama orang tua. Mami juga berdoa, nanti di masa tua mami nggak mau nyusahin kalian. Mami minta sama Tuhan, ya. Daud itu sampai tua dia bilang, engkau gunung batuku, perlindunganku, pertahanan, kepadamu aku berlindung. Dia nggak andalkan anaknya, dia nggak harapkan anaknya, dia taruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk pelihara kita, saudara. Selalu ada cara Tuhan. Ayat 4, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim yang kejam. Sebab engkaulah apa? Harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Daud bilang, dari muda aku itu menaruh kepercayaanku pada Tuhan. Dialah harapanku. Ya, makanya sampai aku tua pun aku tetap berharap pada Tuhan.
Jangan pernah tinggalkan Tuhan di masa tua kita, Bapak Ibu. Saya banyak lihat orang-orang tua, udah tua nggak mau doa, nggak mau baca Alkitab. Apalagi sekarang cuma sibuk lihat berita, ya. Banyak anak-anak yang konseling sama saya, itu ya Bu, papa saya. Udah saya bilangin, Pak, kalau pagi itu Pak, dengerin firman Tuhan, ikut mesbah syukur tuh di Debbie Basir TV. Nggak mau Bu, pagi itu udah buka itu berita. Tanpa kita sadari bangun pagi kita lihat berita, kita stres, benar nggak? Waktu bangun pagi itu hormon kortisol naik loh. Makanya kita perlu bangun. Daud bilang apa? Pada waktu pagi aku mencari wajahmu. Bangun pagi jangan langsung baca berita, amin. Begitu buka berita, ya, Nepal kerusuhan, kebakaran, geser ke sini, ada pejabat mati di Lakban. Waduh, otak kita ini masuk semua yang, ya, diramalkan akan ada kerusuhan. Ini hormon kortisol naik, tambah naik. Keluar kamar bukan sukacita, ngamuk-ngamuk. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah ya. Jangan saudara. Daud itu dari masih muda dia berharap pada Tuhan. Dia bilang bangun pagi dia cari wajah Tuhan. Bangun pagi nyanyi dulu, baca Alkitab dulu. Maka kita keluar pagi, ya, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Nah kalau kita jadi orang tua yang bersuka cita terus, yo, anak cucu kita itu juga diberkati Tuhan, amin. Karena berkat Tuhan itu mengalir dari kita. Dia bilang begini, ayat 6, kepadamu lah aku bertompah mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji. Puji, yang dipuji itu jangan anak. Ya, ada anak-anak tuh konseling juga sama saya, itu ya Bu, papa saya, mama saya selalu puji itu anaknya yang pertama. Ya, padahal kita ini yang baik sama dia, tapi selalu anak pertama yang dipuji terus. Jangan loh. Orang tua nggak boleh banding-bandingkan anak. Semua anak tuh sama. Daripada muji anak, mending muji Tuhan. Amin. Daud bilang, engkau yang kupuji-puji. Ayat 7. Makanya ini terjadi dalam kehidupannya. Ayat 7 baca. Bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Kalau kita suka cita, banyak baca firman, rajin memuji Tuhan, kita ketemu orang-orang bilang gini, ih umur berapa Bu? 70, ya ampun, luar biasa ya, masih cantik, masih, iya, kok bisa begitu? Tuhan kekuatanku, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita menjadi tanda ajaib. Atau orang ketemu akan ngomong, luar biasa ya Bu, di hari tua anaknya diberkati, cucunya diberkati, kok bisa begitu? Karena Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tempat pengharapanku. Kita akan menjadi tanda ajaib bagi orang lain. Mereka melihat hidup kita itu, wow, kok bisa, wow, kok gitu. Iya, karena aku punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biar kita bilang, Tuhan aku berdoa, jadikan aku ini tanda ajaib. Ini doanya Daud di masa tua, bukan di masa muda. Bahkan sampai tua pun Daud pengen menjadi tanda yang ajaib bagi banyak orang. Dia bilang begini saudara, kenapa? Ya, dia menjadi tanda ajaib. Ayat yang ke-8 ini rahasianya, baca 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Berapa banyak di sini Bapak Ibu yang suka memuji-muji Tuhan sepanjang hari? Harus banyak nyanyi. Salah satu kunci kita menghadapi peperangan di hari yang terakhir ini, banyak memuji Tuhan. Jangan bangun pagi kayak radio rusak, pusing orang dengar. Suamimu pusing, istrimu pusing, anak-anakmu pusing. Amin. Biar mulut kita ini penuh pujian, penghormatan. Daud bilang, mulutku penuh dengan pujian, penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Ya, orang yang suka memuji Tuhan itu lebih awet muda. Ya, berapa banyak ibu-ibu mau awet muda? Ini, ya, nggak usah tarik benang, tarik kawat, nggak mempan tarik kabel, semua ditarik saudara ya. Tapi hatinya nggak suka cita. Biar mau dibotoks, disuntik, di filler, di apa lagi, kalau hatimu nggak suka cita, ya mukanya jadi kayak nenek sihir. Tapi kalau hati penuh sukacita, ya nggak usah filler, nggak usah botok, nggak usah benang-benang, kita menjadi tanda yang ajaib.
Orang lihat, ih luar biasa ya, udah umur segitu, puji Tuhan ya. Iya. Saya kemarin diundang ulang tahun, ngisi khotbah di ulang tahunnya Ibu Pendeta GBT juga, Ibu Sipora, umur 98. Ya, 98 saudara. Waktu ditanya, saya tanya, Ibu rahasia awet mudanya apa? Doa, puasa, memuji Tuhan, dan yang ketiga menabur. Banyak menabur kebaikan, menabur firman, menabur senyum, menabur nasihat yang baik, menabur uang juga. Ya, kalau lihat orang susah memberi. Ya, lihat orang kekurangan dikasih katanya. Ya, dan itu rahasia awet mudanya 98 loh. Saya udah 3 kali nih hadiri ulang tahunnya. Dulu di Jakarta pernah diundang, Bu, nanti Ibu bisa khotbah di ulang tahun mama saya. Ini yang undang saya udah ibu-ibu nih, kok masih ada mamahnya. Saya tanya, mamanya umur berapa? 105. Hah, masih di ulang tahunin 105? Iya, masih sehat, Bu, katanya. Saya datang nih, bener masih sehat, duduk di kursi. Saya salaman, shalom Ibu. Iya Bu Pendeta, 105. Langsung saya suruh dia doain saya, saudara. Saya ambil tangannya, Ibu doakan saya juga ya, sampai 105. Saya juga mau memberitakan Injil sampai 105. Terus saya tanya, Oma, rahasia umur panjangnya apa? Dia jawab, minum Coca-Cola sama es batu. Ini sih agak lain. Saya bilang, waduh. Terus saya bilang anaknya, Bu, kayaknya udah pikun. Masa saya tanya rahasia umur panjangnya apa? Dia bilang minum Coca-Cola sama es batu. Ih betul Ibu Debbie, itu di depan Ibu ada Coca-Cola 2 botol tuh sama es batu, itu minumannya dia. Itu dari muda dia begitu. Siapa yang mau 105? Silakan dicoba. Jangan, ini adegan berbahaya. Hanya bisa dilakukan oleh para ahli saja ya. Yang amatiran nggak boleh mencoba. Saya bilang iya betul loh, kita ini kan takut. Coca-Cola itu manis, gulanya banyak, pakai es lagi. Tapi di situ saya baru tahu memang hidup mati benar di tangan Tuhan ya. Ini kan sampai kayak bunuh diri dia tuh. Tapi benar di depan saya dia tuang, dia minum, saudara, 105 duduk. Wah luar biasa ya. Saya tanya, Oma mau didoakan apa nanti? Kita ini mau berdoa. Ibu Pendeta, doakan apa? Biar pulang ke rumah Bapak. Loh? Udah dikasih 105 mau pulang ke rumah Bapak. Kenapa mau pulang ke rumah Bapak? Hidupku ini sudah tidak berarti, bikin susah orang. Ya pokoknya kita berdoa Oma ya, tapi kan Tuhan yang menentukan. Ya saya nggak bisa berdoa dalam nama Yesus Tuhan cabut nyawanya, kan nggak bisa toh. Akhirnya saya tahun depan diundang lagi. Padahal waktu itu 105 saya bilang sama suami saya, kayaknya ini ulang tahun Oma yang terakhir. Suami saya bilang jangan gitu loh. 105 loh. Masih ada 106. Ada lagi 107 setelah itu meninggal. Di Jakarta loh. Rahasianya Coca-Cola sama es batu. Saya ketemu bapak-bapak 104. Pak, bisa umur panjang begini kenapa? Dari umur 40 saya enggak makan daging, enggak makan tepung, enggak makan gula. 104. Wih, jadi sekarang Bapak mau didoakan apa? Satu, Bu Pendeta, doakan biar mati. Kenapa? Udah capek hidup, anakku udah mati, istriku udah mati, mantuku udah mati, aku udah mati-mati. 104. Saya bilang, lagian si Bapak dulu enggak makan daging, enggak makan tepung, enggak, mending makan aja Pak. Daripada sekarang juga minta mati toh. Dulu pengen umur panjang, diet, enggak makan ini, enggak makan itu. Ya sekarang minta mati. Jadi kesimpulannya saya ketemu 2 orang yang 100 tahun. Dua-dua pengen didoakan minta. Makanya kalau doa jangan terlalu minta panjang-panjang juga. Nanti repot. Suruh-suruh doakan biar mati, susah. Ya, Tuhan aku mau hidup sampai seberapa umurku Tuhan tentukan supaya aku bisa memberitakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupku. Amin. Ya, itu saudara. Mulut kita penuh pujian, penghormatan kepada Tuhan. Jangan ada orang yang udah tua, ada jemaat bilang, Bu saya itu Bu pusing sama papa saya, Bu udah tua, tiap hari maki mulutnya. Perkataan kutuk yang keluar, jangan ya. Karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kau nabur kutuk, kasihan anak cucumu dikutuk.
Kita belajar untuk memuji Tuhan sepanjang hari. Ayat 9, Daud bilang, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya, itu yang sering kita dengar dengan ucapan orang bilang, ingat umur. Jangan sok kuat juga. Makin kesini kekuatan makin memudar. Itu sudah hukum alam. Jadi jangan melakukan hal-hal yang dulu kalau dinasihati anak ya mau didengar. Ya, udah tua lari pagi, anaknya bilang jalan aja, lari. Nah ini nanti cedera lutut. Dinasehati jangan terlalu capek, enggak bisa gini. Makin tua kekuatan kita makin habis. Tapi Daud bilang, jangan buang aku Tuhan di masa tuaku, jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya, akan habis. Sehebat apapun kita merawat tubuh kita, saudara, satu saat akan habis dimakan usia. Itu Daud bilang, jangan tinggalkan aku saat kekuatanku habis. Ya, Daud bilang apa? Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Ya, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Daud sedang bicara tentang musuh-musuh politiknya, karena dia dulu raja. Banyak orang yang ingin membunuh dia sejak dia masih muda. Ya, dan itu terus terngiang. Siapa tahu nanti mereka balas dendam di hari tua. Tapi kita kan tidak ada musuh toh, tidak ada lah ya. Jadi Daud bilang, banyak orang yang pengen aku mati, pengen melihat aku gagal, nyumpahin aku. Tapi satu hal aku minta, Tuhan jangan pernah tinggalkan aku. Biar ini menjadi doa kita, saudara. Tuhan jangan tinggalkan aku. Mungkin di hidup ini anak akan meninggalkan kita, mantu akan meninggalkan kita. Jalani semua yang Tuhan izinkan terjadi, tapi minta sama Tuhan, pastikan satu hal, Tuhan jangan tinggalkan aku. Satu saat, saudara, anak akan meninggalkan kita. Banyak juga memang anak-anak yang jahat, yang gak mau balas budi sama orang tua, yang gak mau urus orang tua. Tapi bagian kita tetap mendoakan. Jangan kecewa. Jangan sampai karena kita kecewa dengan anak lalu kita meninggalkan Tuhan. Kita percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, maka pertolongan itu datang dari berbagai tempat. Ini yang ditakutkan Daud. Nanti kalau aku sudah kekuatanku habis, yang aku minta cuma satu, Tuhan jangan tinggalkan aku. Anak bisa meninggalkan, orang lain bisa meninggalkan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ayat 12, ya Allah, kata Daud, janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku. Satu hal yang Daud takutkan dari sejak dia muda, dia selalu berdoa, Tuhan jangan pernah jauh dari aku. Dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan, jangan pergi jauh, tinggalkan aku. Daud hanya takut satu hal, kalau Tuhan meninggalkan dia, saudara. Biar ini juga menjadi ketakutan kita. Tuhan jangan pernah tinggalkan aku Tuhan. Aku mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Sekalipun orang tinggalkan aku, anak tinggalkan aku, tapi aku tidak mau Tuhan meninggalkan aku. Karena Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Daud bilang, biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Dia bicara tentang musuh-musuhnya. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan apa? Menambah apa? Puji-pujian kepadamu. Ayo tambah waktu kita untuk memuji Tuhan. Jangan biarkan mulut ini diam. Mau di kamar mandi, di rumah, dimanapun, memuji Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nyanyi, saudara. Waktu kita rajin memuji Tuhan, Daud bilang, aku ingin menambah puji-pujianku kepada Tuhan. Karena kurang Daud terasa untuk memuji Tuhan. Ya, pujian kepada Allah itu mencegah kita ini berbuat dosa. Saya ini kadang terasa, saudara, kalau lagi di dapur, lagi masak gitu ya, iblis itu ini di otak memang mainnya. Lagi masak tuh, tiba-tiba iblis ingat ini orang yang bikin saya jengkel. Itu ya, si Anu tuh jahat banget sama kamu ya. Tapi Roh Kudus langsung gini, jangan biarkan iblis menyerang. Ayo, muji Tuhan lagi. Itu biasa saya langsung nyanyi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Tiba-tiba nangis. Amin, saudara. Jangan biarkan jiwamu kosong.
Daud bilang, aku ingin menambah, ya, aku ingin menambah puji-pujianku kepadamu Tuhan. Melihat keadaan dunia hari-hari ini, tidak ada cara lain untuk kita bisa berperang rohani kita tetap kuat selain kita memuji menyembah Tuhan. Ini strategi peperangan di hari-hari yang terakhir, saudara. Karena setan itu, waduh, dari berita, dari TV, dari mana kita, ini semua berita menakutkan. Tapi ketika kita memuji Tuhan, Alkitab berkata Tuhan itu bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Waktu kita nyanyi, hadirat Tuhan turun, kekuatan meliputi kita. Tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan, karena pujian itu mendatangkan hadirat Tuhan, yang terjadi kesembuhan, damai sejahtera, dan sukacita dalam hidup kita. Daud bilang begini, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Kalau ketemu anak, ketemu cucu, cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya, jangan cerita hal-hal yang lain, ceritakan tentang Tuhan itu baik. Nah, Tuhan itu ajaib loh. Saya mempraktikkan itu di mobil, di rumah, di mana. Ya, ngomong saya mana. Kamu itu loh, Tuhan itu, anak-anak saya gini, ya khotbah Dedi Basir. Saya bilang undang Dedi Basir susah loh. Kamu ini dengerin seminarnya Dedi Basir ini di mobil, ini gratis loh kamu. Ya, jadi denger, ini firman Tuhan. Ya, karena Alkitab bilang, ceritakan firman itu di perjalanan, di meja makan, di rumah, di tempat tidur. Ceritakan tentang hukum-hukum Tuhan. Ketemu cucu, ngomong, kamu itu hidup aku Tuhan ya cu ya. Hormati Tuhan, maka masa depanmu pasti diberkati, amin. Dan itu akan nyampe, saudara, waktu kita ngomong dalam pengurapan Tuhan. Ya, mungkin kalimat yang hanya sederhana itu, kita kan gak usah khotbah. Ya, di dalam Mazmur sekian-sekian ayat sekian, enggak usah. Ya, firman yang kita baca itu kita sampaikan kepada anak kita. Kamu ingat, pokoknya firman Tuhan itu bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kamu mau sekolah, mau kuliah, andalkan Tuhan. Itu namanya kita sudah memberitakan firman kepada anak cucu kita. Ya, ceritakan tentang perbuatan Tuhan. Ayat yang ke-14, aku datang dengan keperkasaan. Ya, keperkasaan Tuhan Allah hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hidup kita itu disertai dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Makanya Daud bilang, aku datang dengan keperkasaan. Menghadapi masalah, kita andalkan Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan dan kita bisa berkata, aku datang dengan keperkasaan, yaitu keperkasaan Tuhan Allah, dan aku hendak memasyurkan keadilan-Mu saja, kata Daud. Mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang mau, saudara. Ayat 17 berkata, ya Allah, baca bersama, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Dari kecil kita ini sudah melihat penyertaan Tuhan, ya, dan sampai hari ini kita terus melihat. Makanya ayo kita beritakan perbuatan Tuhan. Ayat 18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, kata Daud. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya apa? Aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Biar ini menjadi kerinduan kita, saudara. Di hari tua jangan berkata kita tidak bisa apa-apa lagi, saudara. Di hari tua, ya, kita harus menjadi orang yang bisa menceritakan tentang perbuatan Tuhan, dan itu adalah sebuah panggilan yang sangat luar biasa. Ya, untuk memberitakan keperkasaan Tuhan, untuk menceritakan kedahsyatan Tuhan, kita nggak perlu sekolah Alkitab dulu. Tapi ketika kita dipanggil menghadap Tuhan satu saat kelak, kita bisa mempertanggungjawabkan jawab hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, di masa tuaku, aku menceritakan tentang kedahsyatan-Mu Tuhan kepada anak cucuku. Tuhan, di masa tuaku, aku menceritakan tentang keperkasaan Tuhan. Saudara bisa bersaksi lewat kesaksian yang saudara dengar, mungkin lewat, saya itu banyak ketemu orang, saudara, di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Mereka itu berkata begini, Bu, saya itu tadinya sama Tuhan biasa-biasa saja, tapi akhirnya Bu, saya bersyukur saya mulai ikuti khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Itu dari mana? Dari oma saya. Ibu tahu oma saya, ini oma di Indonesia, cucunya tinggal di Australia. Tiap hari oma saya tuh kirimin khotbah Ibu tuh di WA. Dengerin ini ya,
nggak dibalas, besok dengerin ya. Lama-lama anaknya ini ya dalam satu saat kesulitan dia akhirnya klik coba buka, dia cari saudara, ketemu, oh ternyata ini ya. Kemarin saya ketemu di Sydney seorang ibu, dia bilang, Bu, saya tuh dengar khotbah ibu pertama dari mama saya. Ya, mama saya itu selalu bagiin khotbah ibu, kamu denger ini. Ya, saya sih nggak tertarik ya, saya lihat foto ibu gitu di share mama saya, ini pendeta rambut pendek ini ngapa gitu. Karena bayangannya pendeta itu rambut panjang, pakai jas. Terus akhirnya saya nggak pernah buka, Bu. Mama saya tiap hari gini, sudah kamu lihat, Yamah. Satu saat, Bu, waktu di Australia saya itu sewa restoran bekasnya orang Thailand apa mana, ada setannya. Saya bilang, kenapa kamu tahu ada setannya? Ya saya tahu, Bu, orang sendok melayang, ya jatuhnya sendok itu kalau dari atas kulkas botol kecap jatuh kan ke bawah, jatuhnya ke kepala saya begini dari samping, kan berarti setan. Pegawainya kerasukan, akhirnya dia bingung, aduh ini udah setan beneran nih. Lalu dia cari di YouTube, dia klik peperangan rohani, yang muncul Debbie Basir punya paling atas. Dia bilang, iya pendeta ini yang sering mama saya kasih. Tapi dia dengar, dari situ dia mulai praktekkan saudara. Dia doakan itu tempatnya, dia urapi minyak. Karena mau cari pendeta juga susah katanya. Ya, saya selalu mengajarkan, tidak usah cari-cari pendeta. Tidak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin saudara. Dari situ saudara akhirnya dia menang terhadap setan. Dia dengerin, dia bilang, Bu, saya berubah banyak Tuhan. Bahkan setelah saya mengikuti semua khotbah-khotbah ibu, saya tadinya cuma, dan dari mana saudara, mamanya itu yang tidak pernah berhenti kirim ayat, dan mamanya terus berdoa. Tidak ada kata tidak bisa, dan saya sudah terlambat bertua. Bapak ibu bisa menjadi pendoa bagi anak cucumu untuk mereka boleh dibawa dan mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Saya yakin dia bisa mengalami Tuhan. Kenapa? Karena ada mamanya yang berdoa. Setan itu cuma cara Tuhan pakai aja supaya dia mencari Tuhan. Daud berkata, aku ingin memberitakan kemasyuran-Mu, ya, menambah puji-pujian, ya. Dan ketika Daud melakukan semua itu, saudara, Tuhan turut bekerja dan Tuhan turut menyatakan. Ayat 19 dikatakan, keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit, Engkau telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Ayat 20 Daud bilang begini, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Seringkali Tuhan mengizinkan malapetaka, kesusahan itu menimpa kita, tapi tujuannya untuk membawa kita naik lebih tinggi. Yang terakhir ayat 21 Daud bilang begini saudara, Engkau akan menambah apa? Kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi yang kudus Israel, dan lain sebagainya. Bibirku bersorak sementara menyanyikan mazmur. Saudara, waktu Daud bilang, aku ingin menambah pujianku, maka Tuhan juga menambah kebesarannya atas hidup Daud. Amin. Jangan pasrah dengan keadaanmu hari ini, tapi mulai bangun iman, mulai pujian penyembahan. Mari jadilah orang-orang memberitakan kasih kemurahan Tuhan, supaya kita setiap hari melihat, setiap hari mendengar, setiap hari memasyurkan tentang Tuhan. Dimulai kepada anak cucu kita, dimulai dari kehidupan kita. Sebagai orang-orang tua, kita sadar makin kesini tenaga kita makin habis, tapi biarlah roh kita menyala. Rasul Paulus bilang apa? Walaupun tubuh jasmaniku semakin merosot, tapi manusia batinnya ku dibaharui dari hari ke hari. Waktu roh kita kuat, nggak peduli tubuh kita lemah, tapi waktu rohani kita kuat, itulah yang menjadi titik balik saudara. Di masa tua kita akan tetap bersuka cita, terus Tuhan akan tambah-tambahkan kebesarannya dalam hidup kita. Waktu kita mati, satu saat nanti Tuhan tidak akan bertanya hartamu berapa, rumahmu berapa, ya apa yang sudah kamu capai di dunia ini. Itu semua tidak akan ditanyakan oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu getol mengejar hal-hal yang terlihat mata, karena semua itu satu saat nanti Tuhan nggak akan tanya. Tapi ketika kita menghadap satu saat nanti, entah karena kita mati atau Tuhan datang, ya, yang akan Tuhan tanya adalah apakah engkau selama ada di dunia melakukan kehendakku. Amin. Saya juga, pelayanan saya itu interdenominasi gereja saudara. Ya, jadi ya di dalam pelayanan saya banyak jemaat itu orang Katolik, orang Buddha, orang
ya dari berbagai agama, tapi mereka mendengarkan tentang firman Tuhan. Dan ya kita selalu sering berkata, oh gereja A yang lebih benar, gereja B, gereja C. Tapi percaya nggak? Saya selalu berkata begini, kalau Tuhan datang, Tuhan tidak akan ngomong begini, yang GBI sebelah kanan, yang Katolik di tengah, HKBP di pinggir, yang ini di situ. Kagak. Kalau Tuhan datang, dia cuma berkata begini loh, ayo yang melakukan kehendakku, kamu adalah muridku. Denominasi apapun gereja kita, kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan, maka nama kita tidak akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Tapi ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, itulah yang akan membuat kita ini dikenal oleh Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, aku melatih tubuhku dan berusaha menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Ternyata satu-satunya hal yang bisa bikin kita ditolak sama Tuhan, kalau kita nggak melatih tubuh kita dan membiarkan daging kita menguasai kita. Bayangkan saudara, sekelas Rasul Paulus itu takut ditolak Tuhan loh. Tapi kita pede tuh, masuk surga pasti. Karena Yesus sudah mati bagiku. Sementara Rasul Paulus yang hidupnya tiap hari menderita karena nama Yesus. Dia bilang, aku karam kapal karena nama Yesus. Aku dipenjara karena nama Yesus. Tiap hari aku berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Itu masih ngomong takut ditolak sama Tuhan. Tapi orang Kristen zaman now tidak, pede masuk surga tuh. Iya kan? Pede sekali. Mati tabrakan, kecelakaan, mabok. Di petinya ditulis sampai ketemu di Yerusalem baru. Matinya tabrakan karena mabuk, tapi pede banget katanya mau ketemu di Yerusalem baru. Di Yerusalem lama aja kau tidak diterima, apalagi di Yerusalem baru. Ya, banyak sekarang begitu saudara. Hello, ayo kita mulai perbaiki iman kita, bertobat saudara, supaya mau dimanapun kita berada, kita menggenapi kehendak Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu saudara bangsa pilihan, tapi mereka keras kepala, tegar tengkuk. Ya, ketika akhirnya mereka dibawa dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, mereka itu banyak yang mati di padang gurun. Angkatan pertama yang keluar dari Mesir itu dibunuh semua sama Tuhan di padang gurun. Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Hanya yang lahir setelah generasinya Yosua itu yang boleh masuk. Ya, kenapa saudara? Karena mereka ini keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau bertobat. Padahal mereka itu bangsa pilihan, tapi dibunuh Tuhan enggak? Dibunuh Tuhan. Sejarah bangsa Israel ketika mereka keluar, saudara tahu kan sejarahnya bangsa Israel itu dari mana? Siapa nenek moyangnya Israel itu, siapa namanya? Yang lulus sekolah minggu. Ayo angkat tangan, saya kasih sepeda di sana di luar, ada sepeda itu, ambil saja itu sepeda gratis ya. Nenek moyangnya Israel itu siapa? Nih, nggak lulus sekolah minggu 5 ini, anak angkanya ini. Ya, Yakub, ya. Yakub itu kemudian namanya berganti menjadi Israel. Catat ya, nanti kalau tanya pendeta, nenek moyangnya Israel siapa? Jangan bilang Abraham. Ya, itu kejauhan. Jadi sejarahnya pertama kali kan Yusuf itu dibenci sama keluarganya karena Yusuf dapat mimpi. Yusuf adalah anak Abraham. Yusuf anaknya Yakub, salah satu dari suku Israel. Jadi ceritanya pada waktu itu mereka berdiam sudah di tanah Kanaan, tanah yang Tuhan mau beri buat mereka. Tiba-tiba Yusuf itu dapat mimpi, dia nanti akan menjadi besar, bahwa keluarganya akan tunduk menyembah dia. Lalu saudara-saudaranya itu benci. Kok enak banget lu ngomong kita harus tunduk sama kau lebih berhasil, kau lebih sukses. Ya biasa dalam keluarga, kalau ada keluarga lain yang berhasil, yang namanya iri. Ya banyak di keluarga-keluarga begitu. Ya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya itu namanya roh sirik. Lalu akhirnya Yusuf mereka mau bunuh, tapi kalau itu mereka bilang kalau kita bunuh kita nggak dapat duit, mending jual lah supaya kita dapat duit. Makanya banyak keluarga itu bisa jual orang, bisa jual keluarga. Ya biasa begitu, demi uang semua dihalalkan. Akhirnya Yusuf dibuang
Ya, dan akhirnya dia dijual sebagai budak ke Mesir. Sampailah Yusuf di rumah Potifar. Tapi bagian dari drama tentang pembuangan Yusuf ini ternyata masuk dalam skenario Tuhan. Kalau hari ini kau dibuang, kau direndahkan, jangan takut, karena itu masuk dalam rencana Tuhan. Di dalam mereka itu akhirnya mencari kehendak Tuhan, dan kita tahu bersama akhirnya Yusuf itu dibuang ya ke Mesir, sampailah dia ke rumah Potifar. Di sana dia dihina, difitnah, akhirnya sama tante Potifar ya, yang adalah juga tante girang ya. Ini tante Potifar ini tante girang memang ya. Dia suka sama cowok ganteng yang muda, berondong kalau bahasa Indonesia ya, nggak tahu bahasa sini itu apa. Tapi akhirnya dia difitnah karena dia menolak berbuat dosa ya. Akhirnya Yusuf difitnah, katanya dia itu gini-gini mau memperkosa tante Potifar. Dan Yusuf, sebenarnya orang Alkitab berkata, karena Yusuf hidup benar, hidup kudus, taat sama Tuhan, sehingga Potifar mempercayai dia dalam segala hal. Dan waktu itu kan Potifar sebenarnya tahu hidup Yusuf ini benar, baik, makanya dia kasih kepercayaan. Dan saya juga tahu, pastilah Yusuf tahu siapa istrinya kan. Yang paling tahu istri itu siapa? Suami orang. Yang paling tahu istri siapa? Ya, suami. Yang paling tahu suami siapa? Istri, karena orang paling dekat. Potifar tuh tahu jenis istrinya ini jenis istri macam apa tuh, kalau sampai dia akhirnya berani menggoda Yusuf, kata Alkitab. Tapi di satu pilihan dia harus menetapkan siapa yang harus dihukum nih. Kalau dia menjatuhkan istrinya, ya dia menjatuhkan martabat keluarganya. Kita ada di dunia tipu-tipu, dan seringkali Tuhan izinkan orang benar itu mengalami penindasan dan penderitaan. Potifar tahu banget siapa yang berdosa. Dia kenal siapa istrinya ini jenis tante girang yang gak bisa lihat cowok ganteng. Dia juga tahu siapa Yusuf, orang benar yang hidup taat sama Tuhan. Tapi di satu sisi saat itu dia terpojok dan dia harus menentukan pilihan, dan terpaksa dia memilih untuk membenarkan istrinya dan menyalahkan Yusuf. Dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Tapi memang tidak ada jalan lain untuk Yusuf bisa sampai ke istana raja selain lewat pintu penjara. Amin, saudara. Yusuf tahu benar rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita ini nggak akan menjadi orang yang gampang menyerah. Untuk bisa menggenapi rencana Tuhan itu tidak mudah memang. Tapi percayalah, kita berkata Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja. Yusuf tahu tidak ada cara lain untuk dia bisa masuk ke dalam rencana Tuhan sampai ketemu dengan raja selain lewat pintu penjara. Tidak selamanya pintu menuju kepada rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kita itu adalah pintu yang enak. Tuhan bisa nggak langsung ketemukan Yusuf dengan Fir'aun tiba-tiba lewat ordal, ya kan? Hari-hari ini banyak manusia mencari ordal, ya, kenalan orang dalam. Di surga tidak ada ordal, harus melalui pintu Tuhan Yesus, jalan keselamatan dan kehidupan. Dan akhirnya Yusuf dia di penjara, ya dia jalani semua yang harus dijalani di hidup ini untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Sekalipun itu pahit, jalanilah dengan ucapan syukur, tapi tetap lakukan ketaatan kepada Tuhan, jangan belok ke kanan dan ke kiri, supaya kita mengalami dan sampai pada tujuan. Banyak orang Kristen tidak sampai-sampai pada tujuan ilahi. Kenapa? Kebanyakan bikin jalan sendiri, ya, padahal dia tidak kerja di PU Bina Marga, tapi dia bikin jalan. Ya, jangan bikin jalan sendiri, karena Tuhan yang paling tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Dan setan selalu menawarkan jalan pintas, karena memang manusia cenderung suka yang instan, saudara. Ya, mie instan itu enak, ya, masaknya cepat, bumbunya juga sedap, tapi tidak baik buat kesehatan. Ya, di sini pasti tahu semua Indomie, ya. Indomie itu di mana-mana, saudara. Orang Indonesia itu kalau pergi kemana-mana, mau ke kutub utara kemana,
Saya ke Alaska, pergi ke supermarket, yang saya cari Indomie, karena itu bisa menyelamatkan sih. Ya, ada sampai di kutub utara, ada saudara itu Indomie. Ya, tetapi yang instan tuh tidak bagus. Makanya beda, tentara kalau makan daging sama makan mie instan tuh beda nyanyinya. Kalau makan daging dari Sabang sampai Merauke, kalau makan Indomie dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Dari Sydney sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku. Apa? Indomie selir. Hafal kepada ya. Jangan suka makan yang instan, nanti nyanyinya beda. Ya, kita kalau mau jadi Kristen instan, pengen semua yang mudah, yang enak, juga beda. Imanmu tidak kuat. Kita nggak suka proses, tapi Tuhan suka dengan proses. Dan ingat, makin cepat engkau berespon dalam kebenaran, makin cepat prosesmu selesai. Tapi semakin lama kau bergutat dengan dirimu, dengan Tuhan, dengan protes, makin lama juga proses itu sampai. Karena di balik setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya Tuhan cuma mau satu hal, agar kita ini belajar hidup dalam ketaatan. Cuma itu aja saudara. Jadi jangan bikin jalan baru. Karena Alkitab bilang, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, karena aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi orang Kristen nggak suka lama. Kok lama ya prosesnya? Yusuf, kok aku jadi budak dulu ya? Kok aku begini ya? Katanya aku dapat mimpi besar. Katanya Tuhan itu nanti bikin aku jadi besar, keluarga aku menyembah kepadaku, nanti aku akan menjadi penolong buat mereka. Tapi apa yang aku alami? Aku aja jadi budak, sekarang di penjara. Ya, jalani setiap proses Tuhan dengan ucapan syukur. Karena satu saat, kalau engkau tetap di relnya Tuhan, engkau akan sampai saudara di sana. Tapi kalau kau tidak mengerti, kau tidak ikuti, ya maka kau tidak akan pernah sampai. Yusuf tahu bahwa satu-satunya jalan untuk ketemu raja adalah lewat pintu penjara. Akhirnya di penjara dia mulai tafsirin mimpi. Ada orang datang, penjaga istana bilang, itu ada yang mimpi, mimpinya itu apa ya, artinya ini, diterjemahkan, benar semua saudara. Ya, ada orang tanya sama saya, Bu Debi, Ibu bisa tahu nggak arti mimpi saya? Saya bilang, saya ini bukan Yusuf, saya Debi. Tapi ya bolehlah, kamu mimpinya apa? Dia tulis mimpinya, ini Bu, saya mimpi ini panjang saudara. Belum saya jawab, udah kirim lagi, Bu, tadi malam saya mimpi lagi Bu. Ini apa ya artinya? Belum sempat saya jawab, dia kirim lagi mimpi yang ketiga. Tadi malam saya mimpi lagi. Saya bilang, saya tahu kesimpulannya kau ini kebanyakan tidur. Makanya kau mimpi terus. Jangan kebanyakan tidur, supaya kau tidak banyak mimpi. Kau ini orang setengah mati cari mimpi, kenapa kau tiap malam mimpi? Ya, boleh dia tanya lagi sama saya bilang, saya tidak tahu arti mimpimu itu apa. Ya, sebaiknya jangan banyak, supaya tidak mimpi terus saudara. Belum saya diterjemahkan satu, datanya satu. Tapi Yusuf dikasih Tuhan karunia. Sampai satu saat Raja Fir'aun itu punya mimpi. Dipanggil ahli mimpi, dipanggil dukun, dipanggil orang pinter yang ada di Mesir. Semuanya angkat tangan. Tidak ada yang bisa menerjemahkan arti mimpinya raja. Perhatikan, cara Tuhan bekerja untuk membawa hidup kita sampai kepada tujuan Tuhan, itu seringkali tidak terduga. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, ternyata ujungnya menuju maut. Tapi ada jalan yang dipikir orang berliku-liku nggak nyaman, tapi ternyata itu membawa kita pada rencana Tuhan yang sempurna. Yusuf ketemu dengan rencana Tuhan di dalam penjara. Jangan berpikir bahwa untuk menggenapi rencana Tuhan itu wah enak. Iya, tapi memang Tuhan harus izinkan Yusuf diproses supaya terus karakternya dipertajam, supaya ketika dia diangkat Tuhan, dia tidak lupa di diri saudara. Karena banyak orang tiba-tiba amnesia ketika diangkat Tuhan, lupa diri, ya, sehingga tidak lagi merasa bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Yusuf menjalani hidupnya pahit di dalam penjara, tapi akhirnya ketika semua tidak ada yang bisa terjemahin mimpinya, lalu ada kepala penjaga penjara bilang sama raja, "Raja, di penjara itu ada satu orang yang menerjemahkan mimpi dari teman-temannya. Itu namanya Ucup, ya. Katanya itu namanya Ucup, tapi semua terjemahannya itu
Benar apa yang diterjemahkan. Saya minum dulu, maaf. Acara ini disponsori oleh saudara. Akhirnya ya Yusuf dipanggil ketemu Raja Fir'aun. Yusuf mulai ngomong, arti mimpi raja itu nanti akan datang 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Disinilah raja harus benar-benar safe, harus benar-benar mengamankan semuanya supaya ketika datang masa kesulitan aman. Lalu raja bilang begini, karena kau yang bisa mengartikan, aku angkat kau jadi Perdana Menteri, kau yang bikin strategi. Saudara, ketika Tuhan mengangkat seseorang, itu kayaknya gampang banget ya. Bayangkan untuk jadi Perdana Menteri di Mesir, itu gak gampang loh. Harus jadi anggota dewan dulu, ya toh, keluarin duit banyak dulu toh, untuk sogok kanan kiri kan, kampanye toh. Oh, untuk kampanye itu jadi wakil rakyat tak gampang loh. Tapi kalau tunjangannya naik 50 juta per bulan sih mau sih ya, siapa yang gak mau ya. Jadi gak gampang, untuk dapat jabatan itu, orang harus punya pendidikan tinggi dulu. Dia harus sekolah dulu S1, S2, S3, S4, S21 kayak Samsung, S23. Ya, kalau ditempuh lewat jalur normal manusia, tapi ikut Tuhan, mengalir dalam rencana Tuhan, itu seringkali ada jalan-jalan yang Tuhan tuh bisa persingkat, yang orang nggak mengerti. Tiba-tiba ketika kita ada di situ, kenapa bisa jadi begini ya? Kok seperti mimpi? Tuhan buat itu seperti mimpi. Tiba-tiba aku ada di tempat yang seperti ini. Karena itu saudara, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak perkara dalam hidup kita yang tidak hanya bisa terjadi dengan akal logika manusia, yang tidak hanya bisa terjadi lewat ya prosedur manusia. Kalau Tuhan bekerja, ada banyak hal-hal yang bisa terjadi secara supranatural, yang di luar akal logika manusia. Saudara masih percaya mujizat nggak? Masih kan? Jangan sampai kalau udah tinggal di luar negeri udah nggak percaya mujizat loh. Banyak orang begitu. Ya, anak-anak sekolah minggu sekarang karena sudah teknologi canggih, mainnya handphone, ya masih bayi aja sudah lihat anak-anak sekarang di kereta itu, saudara, makanya diam, nggak ada suara anak nangis sekarang gini. Itu maknya juga kasih dia jadi begitu tuh. Anak masih bayi udah dikasih handphone, maknya pengen tenang toh. Supaya anak ini tenang, kasih aja handphone. Kau sudah meracuni anakmu, stop. Ya, akhirnya anak-anak sekarang banyak nggak percaya Tuhan. Ya, karena apa? Gurunya Google, gurunya AI. Ya, sekarang yang mengajar mereka itu. Jadi ada guru sekolah minggu, saudara, ngajar di Jakarta, ini bukan di sini. Anaknya pulang, mamanya tanya, tadi belajar apa di sekolah? Tadi guru sekolah minggu cerita mah apa? Tahu nggak? Waktu itu Musa bawa bangsa Israel keluar kan dari Mesir, terus di depan ada laut mah, terus Musa ambil handphone, terus Musa telepon tentara, terus di bawah helikopter mah. Terus akhirnya diseberangkan bangsa Israel, diangkut pakai helikopter. Mamanya bilang, nggak ada loh cerita di Alkitab kayak begitu. Terus anaknya bilang begini, hello, mom please deh, gue ceritain lu yang masuk akal, lu nggak percaya. Apalagi kalau gue cerita yang diceritain sama guru sekolah minggu itu, ya Allah. Kira-kira lu mau percaya gitu, di depan ada laut, terus Musa ambil tongkat, terus Musa membentangkan tongkatnya, terus laut itu terbelah jadi jalan. Hello, ini terjadi, saudara. Banyak anak-anak sekarang sudah nggak percaya dengan mujizat. Mereka nggak percaya dengan hal-hal supranatural, karena sekarang guru mereka tuh handphone, AI, Google, semua masuk akal. Kalau orang tua tidak mengerti firman dan tidak mengajarkan mereka pada firman Tuhan, ini bahaya. Ya, di sekolah minggu juga satu kali ada anak namanya Yosua, dia lari dari sekolah minggu keluar ke papanya nangis, Pak, kenapa kamu Yosua nangis? Aku dituduh sama ibu sekolah minggu, sama semua teman-teman nuduh aku, ketawain aku, kenapa? Katanya aku robohkan tubuh Yeriko. Terus papanya ngomong, hah? Mamanya bilang, tapi kamu gak lakukan itu kan, Yos? Yosua bilang, kagak lama, aku kan dari tadi dia duduk di sekolah minggu, aku gak ngapa-ngapain. Papanya bilang, ya ampun, mau kayak gitu aja ribut, tanya kerugiannya berapa, papa bangun lagi. Gara-gara dia pengusaha properti, saudara, tapi nggak ngerti Alkitab. Bapak ibu, kalau kau tuh nggak ngerti firman dan kau tidak ajari anakmu firman lebih dini, maka hari-hari ini mereka akan mendapat pengajaran dari luar.
Ya, mereka akan menerjemahkan sendiri tentang Tuhan. Saya ini baru berapa hari itu datang di Melbourne, di sini, orang-orang tua pada ngeluh, anak-anak muda sekarang tidak mau percaya Tuhan. Dan mereka ngomong sama mamanya, sorry mam, saya nggak percaya Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi. Banyak anak-anak yang pergi sekolah di luar negeri itu pulang nggak percaya Tuhan, nggak percaya ada neraka, ada surga. Mereka lebih percaya satu saat alien akan datang menjemput mereka. Nah, iya benar. Benar, saudara bisa tertawa, tapi ini terjadi, saudara. Jangan biarkan loh. Orang tua harus mengerti firman, supaya kau bisa ajarkan anak-anakmu firman. Ya, dari cara hidup kita, ketaatan kita kepada Tuhan, itu yang akan menjadi dasar warisan iman buat anak-anak kita. Ya, jangan kau tidak pernah ucapkan firman. Alkitab bilang, catat ini di pintu rumahmu, kasih tahu itu kepada anak-anakmu, ajarkan kepada anak-anakmu waktu kau di jalan, waktu kau di mobil, waktu kau di meja makan, waktu kau duduk, ceritakan tentang Tuhan kepada anak-anakmu. Ya, supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu ada dan imannya kuat dan mereka bisa mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ya, ini terjadi, saudara. Jangan santai. Ya, jangan karena sibuk cari uang, sibuk cari kehidupan, lalu kita lupa akan Tuhan. Akhirnya Yusuf menerjemahkan dan ada jalan yang luar biasa yang Tuhan buka. Tuhan yang membuat bagi Yusuf untuk dia mencapai rencana Tuhan yang sempurna, untuk duduk di kursi jabatan menjadi Perdana Menteri di Mesir itu tidak mudah. Lalu Potifar bilang, Firaun bilang, karena kamu sudah menerjemahkan dan kamu, sekarang saya percayakan kamu, bikin strategi. Yusuf bilang, bangun lumbung, sediakan gudang yang besar, masa 7 tahun kelimpahan kita simpan makanan, supaya kalau terjadi 7 tahun masa kelaparan, jangan sampai kita ini ya tidak punya apa-apa. Dan akhirnya, saudara, ya ketika akhirnya kelaparan datang, Mesir punya persediaan makanan yang banyak karena ada seorang Yusuf, orang benar yang diurapi Tuhan, yang menjadi jawaban yang bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Bahkan lewat hidup Yusuf, dia menyelamatkan Israel. Ya, akhirnya keluarganya, Alkitab mencatat saat itu terjadilah kelaparan yang paling besar di seluruh bumi, dan hanya di Mesir yang ada gandum dan jelai. Dan akhirnya, saudara, ya Yakub dan anak-anaknya dengar di Mesir ada gandum. Mereka pergi ke sana untuk membeli gandum. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka tidak lagi kenal Yusuf karena dia sudah pakai jubah kebesaran dan dia sudah tambah ganteng, dia terawat, penuh kemuliaan Tuhan. Orang tuh kalau terawat hidupnya ya lebih luar biasa, saudara. Ya, karena dia menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, keluarganya biasa-biasa aja karena nggak ketemu rencana Tuhan. Jadi mereka tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf kenal mereka. Yusuf bilang sama pegawainya, kalau mereka beli kasih, tapi duitnya taruh lagi di bawah, jangan diambil. Lalu mereka mulai tertarik, kenapa ini orang melakukan kami seperti itu? Mereka cerita ke papanya, di Mesir tuh kami beli tapi uang kami dikembalikan, Pak. Ya, kenapa bisa begitu? Nggak tahu. Mereka balik lagi, lalu Yusuf tanya, kamu dari mana? Dari Kanaan. Kamu berapa bersaudara? Ya, oh kami gini, tapi satu dulu udah mati. Yusuf nangis, saudara. Yusuf bilang, gimana kabar papamu? Baik, masih ada di Kanaan. Ya, dan akhirnya Yusuf cerita bahwa dia adalah orang yang pernah mereka anggap mati dulu, mereka buang. Yusuf peluk mereka, Yusuf ampuni mereka, dan Yusuf bilang, ajak papa untuk pindah ke Mesir. Dan Yakub bersama dengan 70 orang anggota keluarganya dari Kanaan hijrah ke Mesir. Itulah cerita awal kenapa bangsa Israel sampai di Mesir. Sudah tahu anak-anak sekolah minggu? Ya, jadi kalau ditanya siapa nenek moyangnya bapak dari Israel, itu Yakub. Ya, dengan 70 orang keluarga anak cucunya dia pindah ke Mesir. Di sana mereka mulai bekerja. Karena Yusuf adalah orang penting di Mesir, Yusuf kasih fasilitas. Firaun pun setuju, karena biar bagaimanapun kau sudah menyelamatkan bangsa kami. Dikasih fasilitas nih Israel, Yakub dan 70 anggota keluarganya. Mereka sejahtera. Akhirnya mereka beranak pinak menjadi sebuah bangsa yang
besar. Ketika besar, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, toko-tokonya lebih besar, kehidupannya lebih bagus. Lalu Yusuf mati dan Fir'aun mati. Digantilah raja yang baru, Fir'aun baru naik. Ya, Fir'aun itu bukan nama orang. Ya, itu julukan bagi raja. Fir'aun yang baru naik. Ketika raja baru naik, aturan baru, naik juga undang-undangnya baru. Presiden baru, undang-undang baru. Rekening 3 bulan nggak dipakai, diblokir. Itu undang-undang baru. Ya, istri 3 bulan tidak berfungsi, diblokir. Suami nggak berfungsi 3 bulan, diblokir. Buat apa hidup kalau nggak berfungsi tuh? Ya, ternyata banyak rekening tidur di Indonesia itu. Ya, rekening cuci uang, cuci baju, ya, yang bisnisnya laundry itu banyak. Ya, saya sempat takut tuh, aduh, ada rekening saya 6 bulan nggak aktif tuh, nggak pernah saya pakai. Isinya 2 juta tuh sih, 2.000 saudara, berapa? 200 ya, $200. Tapi kan lumayan toh, bisa buat beli seblak di Indonesia ya. Jadi ya akhirnya aturan baru naik. Tiba-tiba raja mengeluarkan perintah untuk mereka semua dibawa dalam perbudakan kerja paksa. Tapi itu ceritanya lain lagi, nanti bersambung. Hanya sampai di Yusuf saja. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu ya bekerja untuk kita ini bisa menggenapi rencana Tuhan. Saya percaya setiap kita punya rencana Tuhan secara spesifik, pribadi-pribadi. Dan kita harus mencapai itu. Ya, tapi ketika kita mau mencapai itu memang tidak enak saudara, dan itu tidak mudah. Tapi percayalah Tuhan itu akan turut bekerja. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 7, firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Oke. Yang apa? Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa? Penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita ini bersyukur karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita dibawa kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan saudara. Yaitu buat siapa? Yaitu bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita tuh masih menantikan sampai akhir zaman, ya, pengadilan Kristus, baru di situ benar-benar keselamatan itu akan dinyatakan. Jadi jangan terlalu pede dulu, sekarang sudah masuk surga. Ya, supaya tidak nyaman hidup ini dan tidak ada keinginan untuk berbenah diri. Ayo terus berbenah. Ya. Karena keselamatan itu baru akan dinyatakan pada zaman akhir waktu kita semua berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Akan dinyatakan pada zaman akhir. Tuhan berkata begini, bergembiralah, bergembira akan hal itu, karena kita ini disediakan satu bagian yang nggak bisa cemar, nggak bisa layu, tidak akan binasa. Bergembiralah akan hal itu sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, kita hari-hari ini hadapi pencobaan, katakan itu biasa. Kalau ada masalah, ya, itu tanda bahwa kita ini masih hidup. Amin. Ya, karena yang tidak ada masalah hanya orang mati. Ya, selama masih hidup pasti ada masalah. Kita ini akan berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi maksud dari semua itu adalah apa? Untuk apa? Untuk membuktikan apa saudara? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga ya kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi hadapi semua pencobaan yang harus kita hadapi, karena pencobaan itu tujuannya untuk apa? Membuktikan kemurnian iman.
Hanya orang yang imannya teruji, murni, yang bisa nanti akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu saudara, di dalam kita mencapai panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita di dunia ini, mari kita terus kuatkan hati, minta Tuhan beri kita kekuatan iman, ya, jalani semuanya dengan ucapan syukur, jangan bersungut-sungut, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Jadi hari-hari ini saudara, supaya kita nggak tersesat ya, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegur. Jangan sungkan untuk menegur orang hari-hari ini ya. Kadang kita, aduh saya sungkan, ya nggak apa-apa, kasih tahu dengan kasih. Kalau dia menyesal, maka kita mengampuni. Bahkan ayat yang keempat, Yesus bilang apa di sana saudara? Ya, ayat yang keempat Yesus berkata, ya, ayat yang keempat, multimedia tolong bersama dengan saya. Bahkan ya dikatakan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau berapa? 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ada orang bikin dosa sehari 7 kali saudara, lebih banyak dari makan loh. Makan kan kita sehari 3 kali lah ya, kalau yang agak-agak lapar atau nafsu 4 lah ya, atau 5 lah ya. Ada yang makan 5 kali di sini sehari, ada, apalagi kalau stres ya. Tetapi ini orang bikin dosa sehari berapa kali? 7. Ya, kalau saudara menghadapi orang yang begini, sehari 7 kali dia bikin dosa sama kita, kira-kira apa yang saudara lakukan? Ya, Yesus bilang ampuni kalau dia menyesal, kalau dia bertobat. Kalau dia nggak tobat, tandai aja dia, jangan bergaul dengan dia, daripada saudara tercemar. Ya, kalau dia mengaku bersalah, dia datang bertobat, ya udah nggak apa-apa, kita ampuni. Tapi kalau dia nggak tobat, nggak merasa bersalah, ya udah tandai dia, daripada saudara susah menjaga hati. Ya, iman sudah mau kuat jadi lemah lagi gara-gara orang seperti ini. Lalu saudara di sana di ayat yang berikutnya berkata, kita lihat ayat yang kelima saudara. Ya, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, apa? Tambahkanlah iman kami. Kenapa ada pembicaraan ini saudara soal iman? Tadi di awal kita sudah baca, Yesus mulai bicara tentang penyesatan. Makanya Tuhan bilang, ya jangan sampai imanmu lemah biar kamu nggak tersesat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak tersesat hari-hari ini? Kuatkan imanmu. Ya, lalu saudara, yang kedua, untuk bisa mengampuni orang, melakukan firman, nggak bisa kalau iman kita lemah. Hanya orang yang memiliki iman yang besar, iman yang kuat, yang sanggup untuk melakukan firman. Ketika murid-murid Yesus mendengar tentang penyesatan, ketika mereka mendengar tentang Yesus bilang ampuni orang yang berbuat salah kepadamu, langsung mereka bilang sama Tuhan, apa? Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, lalu Yesus berkata ayat yang ke-6 di sana dikatakan begini saudara. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ketika murid-murid berkata tambahkanlah iman kami, Yesus bilang, kamu punya iman sebiji sesawi saja, itu sudah memiliki kuasa yang dahsyat. Pertanyaannya saudara sekarang, iman kita ini hidup atau mati? Iman yang besar artinya iman yang hidup, ya. Karena banyak orang mengaku Kristen tetapi imannya mati. Makanya orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengalami apalagi melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kenapa? Karena imannya mati. Saudara, saya mau kasih tahu, terlalu rugi kalau hari-hari ini kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Ada begitu banyak janji yang sudah Tuhan ucapkan di Alkitab. Bagaimana kita bisa mengalami janji-janji itu? Hanya kalau iman kita ini hidup. Nah, saya mau tanya sama saudara sekarang, iman saudara hidup atau mati? Atau setengah mati? Ya, nanti kita akan sama-sama belajar saudara, bagaimana iman yang hidup itu. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu dia bercerita sama saya, ya di masa pandemi ini dia juga terkena dampak. Ya, akhirnya ya singkat cerita nggak ada penghasilan. Lalu akhirnya dia nggak bisa bayar kontrakan. Ya, ketika nggak bisa bayar kontrakan, nah ini nih saudara, kita lihat di sini orang ketika menghadapi pergumulan, itu imannya hidup atau mati itu terlihat ketika dia mengalami pergumulan. Ya, saya bilang, lalu akhirnya gimana? Ya, saya datang ke seorang teman saya. Lalu ya saya curhat, ngomong, saya nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya dia dibayari kontrakannya. Saya mau tanya, itu mujizat?
Mujizat atau bukan? Bukan. Karena kita datang kepada manusia meminta pertolongan. Kenapa saudara orang sering kali tidak melihat mujizat? Karena imannya mati. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan sesamanya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana supaya kita ini hidup diberkati? Kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Iman itu harus hidup, karena Tuhan tidak kelihatan. Kenapa ketika kita mengalami masalah kita cepat cari orang, kita cepat cari pertolongan yang lain? Karena manusia kelihatan. Ya, waktu ada masalah langsung ke penggadaian. Daripada kepada Tuhan lebih baik ke penggadaian. Karena penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa, ya emang benar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, kenapa? Saya tanya, kenapa kamu langsung lari ke penggadaian? Kenapa kamu nggak lari sama Tuhan? Penggadaian kelihatan, Bu. Tuhan tidak Itu susahnya kita mempercayai Tuhan, harus pakai iman. Untuk bisa melihat mujizat dan campur tangan Tuhan dibutuhkan iman yang hidup. Amin. Ya, kalau kontrakan habis lari sama manusia cari pinjaman dibayari orang, engkau tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Ya, saya dulu mengalami, saudara, ketika saya dan suami ada di Jakarta, Tuhan panggil kita datang ke Jakarta untuk pindah dari Solo. Lalu saya kontrakan saya habis waktu itu di Jakarta. Kita belum ada pelayanan tetap waktu itu, saudara. Dan secara manusia kontrakan habis, nggak punya uang. Kalau saudara jadi saya di Solo punya rumah, saya di Solo juga pelayanan. Beberapa teman pelayanan di Solo udah ngomong, kalau kalian di Jakarta mengalami hambatan, pulang lagi ke Solo, pintu terbuka lebar. Saya punya rumah di Solo, di Jakarta mau bayar kontrakan nggak ada uang. Menurut logika manusia, apa yang harus kami pilih? Kalau saudara jadi kami juga, apa yang harus kita pilih? Pulang ke Solo, ada jaminan kehidupan di sana. Lalu kami berdoa, tapi karena memang kita sudah dapat panggilan untuk di Jakarta, sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap di Jakarta, tapi Tuhan sudah teguhkan kita bahwa panggilan kita di Jakarta. Tuhan mau bayar kontrakan gak ada duit. Saya tidak lari kepada manusia, saya nggak cari siapapun, saya tidak menghubungi teman pengusaha, saya nggak cari saudara suami saya atau kakak ipar saya atau saudara saya, enggak. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta tanda gini, Tuhan, kalau memang kami di Jakarta, ini kita nggak ada uang mau bayar kontrakan, kita punya rumah di Solo. Kalau Tuhan berkehendak kita pindah di Jakarta, rumah itu kita iklankan di koran. Dalam waktu 1 minggu kita iklankan, kalau ada yang nawar, karena kita sudah bulat, ya udah berarti kita ini sepakat kita di Jakarta ya. Sepakat. Waktu itu suami saya sempat ngomong, ya nggak apa-apa juga kalau kita lari seperti Yunus. Yang penting kita udah tahu jalan ceritanya. Nanti kalau ikan besarnya datang kita cepat-cepat bertobat. Ya, saking pinter Alkitab begitu, saudara ya. Tapi saya bilang kita sudah ngerti, ya ini panggilan Tuhan, nggak boleh main-main ya. Kalau Yunus, karena memang dia ya sengaja ya, tapi akhirnya dia bertobat di perut ikan, makanya dimuntahkan. Kalau nggak bertobat, nggak dimuntahkan, keluar dari belakang, maka matilah Yunus ya. Tetapi untung dia bertobat. Kami sepakat, ya udah kita akan tawarkan rumah ini. Kalau dalam waktu seminggu rumah itu laku, berarti ini rencana Tuhan. Tapi kalau tidak, ya berarti kita pulang ke Solo. Lalu kami mulai berdoa. Nggak sampai 1 minggu, 3 hari, saudara, rumah itu ditelepon orang, ditawar. Ya, lalu dia menyebut angka, kalau dijual seharga segini sih saya mau. Karena memang waktu itu kita pasang harga tinggi, memang nggak niat. Berharap ya kalau nggak laku ya kita tetap balik ke Solo. Jadi kita kasih harga tinggi. Ternyata orang yang beli itu dia orang Jakarta, dia lagi mau ada usaha di Solo, dia lihat rumah itu dengan harga segitu buat dia murah, tapi buat orang Solo itu mahal. Tapi itulah cara kerja Tuhan kan. Akhirnya dalam waktu 3 hari, oke, terjadi ya transaksi, kita bisa bayar kontrakan di Jakarta. Bayangkan loh, untuk bisa bayar kontrakan jual rumah loh. Tapi kan ya Tuhan itu, kita nggak ngerti cara kerja Tuhan. Tapi saya tidak mencoba menolong Tuhan dengan cari orang. Kenapa kita seringkali tidak bisa melihat mujizat? Karena iman kita tuh mati.
Kita nggak pernah coba ketika ada masalah duduk di kaki Tuhan, cari Tuhan, ya, datangi Tuhan secara pribadi dan bertanya kepada Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Ketika engkau dalam masalah pekerjaan, engkau ada dalam masalah apapun, saudara, ayo cari Tuhan, ya, duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk Tuhan, pakai imanmu. Kalau iman kita mati, bagaimana mungkin kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita? Tapi saya bersyukur waktu itu kita taat, mengikut Tuhan harus dengan iman. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Waktu kita hidup mengandalkan kekuatan kita dan hikmat kita sendiri, bahkan orang lain, itu berarti kan kita nggak pakai iman. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Harus pakai iman. Ayo aktifkan imanmu, saudara. Jangan biarkan iman kita mati sehingga kita tidak melihat perkara-perkara supranatural yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Biar tahun 2022 ini, saya percaya bukan secara kebetulan ini tahun iman bagi gereja ini. Hidupkan imanmu. Bilang, Tuhan, cukup Tuhan. Selama ini saya tidak pernah melihat mujizat Tuhan karena ternyata imanku mati. Bagaimana iman kita bisa hidup, saudara? Mari jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-10, coba kita buka bersama, saudara. Ya, firman Tuhan berkata di sana, ya, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita hidup, bagaimana iman kita menjadi besar, menjadi iman yang hidup ketika kita ini mendengar firman. Ya, ketika kita membuka hati kita, membuka iman kita untuk firman itu datang. Kalau kita nggak pernah dengar firman, bagaimana iman itu mau ada, saudara? Ya, karena itu hari-hari ini mari kita belajar untuk mendengarkan firman. Banyak orang menyebut dirinya pelayan Tuhan, tetapi sedikit orang yang punya iman yang besar, iman yang hidup di hadapan Tuhan. Maaf, iman hidup, iman yang besar itu nggak ditentukan dari pelayanan kita, saudara. Tapi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ayo alami Tuhan. Ya, jangan sampai saudara kita rugi kalau kita hidup mengikut Tuhan, tapi kita nggak pernah mengalami hal-hal yang supranatural. Tuhan sampai hari ini mujizatnya masih terjadi. Saya kalau mau berbicara tentang mujizat, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan, saudara, bagi kami sekeluarga. Bahkan semua yang Tuhan janjikan dulu, Dia genapi semuanya. Saya ingat waktu kami harus menjual rumah di Solo, itu berat loh. Ya, sampai anak saya bilang, Mami, itu kan rumah baru, kenapa dijual? Saya cuma bilang, Dek, Tuhan berjanji nanti Tuhan akan gantikan. Dan hari ini Tuhan sudah gantikan loh, saudara. Dia Tuhan yang ajaib. Ya, ayo hidupkan imanmu. Memang kita akan melewati banyak perkara, tetapi ketika imanmu itu hidup, engkau perbesar kapasitas imanmu dengan mempercayai firman Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang wow, luar biasa. Saya bukan berteori, saya sudah mengalami Tuhan. Saya sudah mengalami bagaimana iman itu turut bekerja, sorga itu turut bekerja ketika imanmu itu hidup, saudara. Ya, saya dengar kesaksian dari seseorang ibu yang ya dia waktu pandemi ini dia udah minta mati sama Tuhan. Kenapa? Karena ya masalah keuangan, dia tahu berapa uang yang masih dia punya untuk melanjutkan hidup, dan anak-anaknya juga bergerak di properti, saudara, dan dia sudah berhenti bekerja, ibu ini, karena tadinya dia pikir udah cukup anak-anaknya meneruskan. Lalu ketika terjadi pandemi, semua pekerjaan anak-anaknya di properti pakai utang bank. Tiba-tiba nggak bisa bayar karena semuanya berhenti. Dia bilang, Bu, saya berdoa sama Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Saya udah nggak mau ada dalam pergumulan seperti ini. Ya, lalu saudara, ketika itu dia ditegur Tuhan, betapa egoisnya kamu pengen mati, kamu tinggalkan anak-anak dan keluargamu di dalam pergumulan. Ya, itu bukan iman yang benar. Lalu dia mulai berdoa, dia bilang, saya bersyukur, Bu, di tengah masa pandemi di Maret itu saya menemukan channel Ibu. Saya ikut mesbah doa dari awal, iman saya bangkit. Yang tadinya saya minta mau mati sama Tuhan, saya memilih untuk mempercayai bahwa Tuhan itu hidup. Dan dia berkata, saudara, di tengah dia bergumul, saudara, tiba-tiba bosnya yang lama telepon dia, kamu ngapain di masa pandemi ini? Nggak kerja apa-apa, lakukan sesuatu, ayo kerja lagi. Nih, saya kasih untuk kamu jualan lagi properti.
Dia bilang, saya coba karena tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan, tapi saya tahu itu jalan yang Tuhan buka, karena saya mulai menghidupkan iman dan mempercayai Tuhan. Saudara, dia berkata dia jualan di masa pandemi. Dia bilang, Bu Dewi, Tuhan itu sungguh ada dan luar biasa. Keadaan boleh berubah, tapi kuasa Tuhan tetap sama. Ibu tahu, dia bilang, saudara, dia bilang kepada saya, ibu tahu saya jualan properti di tengah masa pandemi. Omset saya sebulan ratusan miliar. Ini baru tepuk tangan. Tadi belum tepuk tangan, saudara udah tepuk tangan. Ratusan miliar, dia bilang, sebelum masa pandemi saya jualan, belum pernah omset segini. Di tengah masa pandemi di mana semua orang mengalami kesusahan, Tuhan menyatakan mujizat. Saya jualan, Bu, ratusan miliar sebulan. Semua persoalan terselesaikan karena saya berengucap syukur. Iman saya hidupkan, dan sorga turut bekerja menyelesaikan segala persoalan. Ya saudara, nggak ada yang mustahil. Jangan saudara bilang, lah itu kan karena pendeta, itu kan karena ibu pendeta bisa mengalami begini-begini. Enggak, ini seseorang yang dia bukan pendeta, tetapi imannya dihidupkan ketika dia mendengar firman. Dia berkata, luar biasa, Bu, Tuhan bekerja. Saya melihat bagaimana pintu terbuka. Loh, kalau mau pikirkan sama-sama pandemi, banyak orang yang akhirnya mati dan kehilangan segala-galanya. Kenapa? Apa yang membedakan? Imannya hidup. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan memilih untuk menyerah, pilihlah untuk percaya kepada janji Tuhan. Tahun ini tahun iman, buktikan saudara. Buktikan Tuhan itu Tuhan yang hidup, dan dia sanggup menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya, antara orang yang imannya hidup dengan yang mati. Tidak semua orang Kristen imannya hidup. Tidak semua orang Kristen itu mau memperbesar imannya. Saya pengen kita baca lagi di dalam Injil Markus, saudara. Kita baca Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-27 mulai. Ini tentang kisah dari seorang wanita yang pendarahan, saudara ya. Wanita yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia apa? Ya, ayat tadi berkata, iman timbul dari pendengaran. Wanita ini mendengar tentang Yesus, lalu imannya hidup. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lalu saudara lihat di sini ayat yang berikutnya 28 berkata, ini iman yang luar biasa. Sebab katanya apa? Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya tuh nggak berkata begini, aku pengen ketemu Yesus lalu dia tumpang tangan sama saya maka saya sembuh. Enggak. Dia punya iman, asal aku sentuh jubahnya aku pasti sembuh. Tapi kenapa imannya timbul? Karena dia mendengar tentang Yesus. Lalu ayat yang berikutnya ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari 28 dulu ya, 28 ini langsung lompat 29 ya. Sebab katanya, iya benar, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29 tadi dikatakan apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ketika dia menjamah jubah Yesus, ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30 sekarang kita lihat saudara. Baca bersama. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus tidak melihat wanita itu dan sengaja mengeluarkan tenaga untuk menyembuhkan dia loh. Enggak. Yesus pun tidak tahu wanita ini, dia di belakang, dia nggak berhadapan langsung. Tetapi Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara ya, ayat yang ke-31 di sana dikatakan saudara, murid-muridnya menjawab apa? Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Mereka bilang, Tuhan, Tuhan, ini ribuan orang yang ikut engkau. Dan engkau tanya siapa yang jamah engkau? Saudara perhatikan, yang menjamah Yesus di situ memegang dia banyak orang. Tapi cuman ada satu yang membuat kuasa itu keluar dari diri Yesus.
wanita yang pendarahan ini. Saudara tahu kenapa kuasa itu keluar dari diri Yesus? Karena dia menjamah Yesus dengan iman. Mungkin banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Engkau datang berdoa setiap hari Minggu, engkau datang mencari Tuhan di gereja setiap hari Minggu, di rumah pun engkau berdoa. Tetapi hanya orang-orang yang mendekati Tuhan dengan iman yang besar, mereka yang akan berhasil melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Amin, saudara. Yes, yang jamah dia banyak. Sampai murid-muridnya bilang, kamu lihat orang ini semua berdesak-desakan di dekatmu. Lalu kamu tanya, siapa yang menjamah kamu? Ayat yang ke-32, Yesus bilang apa, saudara? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Yesus penasaran, siapa yang sudah membuat kuasa itu keluar dari dirinya. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Iman mampu menarik kuasa Kristus. Engkau bahkan tidak perlu ketemu pendeta berhadapan untuk ditumpang tangan. Dengar, Tuhan Yesus tidak berubah sampai hari ini. Engkau bisa menjangkau kuasa surgawi untuk turut bekerja di dalam hidupmu ketika engkau menghampiri Tuhan dengan iman. Lalu Yesus melihat sekelilingnya, dia pengen tahu siapa yang melakukan hal itu. Karena banyak orang menjamah, tapi hanya satu yang menarik kuasanya itu keluar dari dirinya. Saudara lihat ayat 33 berkata apa? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia cerita, ya, bahwa dia sakit dan dia berkata, asalku jamah saja jubahmu, aku sembuh. Lalu ayat 34, apa yang Yesus katakan, saudara? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin, saudara. Siapa yang menyelamatkan dia? Iman. Siapa yang menyembuhkan dia? Imannya. Karena percaya dia mendengar tentang perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Saudara, berapa kali kita sudah mendengar tentang Tuhan turut bekerja dalam segala perkara? Berapa kali kita sudah mendengar bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri? Berapa banyak kali kita sudah mendengar tentang janji-janji Tuhan bahwa dia sanggup memberkati hidup kita? Tetapi berapa banyak kali juga kita sudah mengalami itu? Kita sekarang termasuk seorang iman wanita ini atau iman orang banyak? Ya, iman wanita ini luar biasa. Dia mendekati Yesus dengan sebuah rasa percaya yang besar. Orang lain menyentuh Yesus di situ, tapi mereka tidak memiliki iman yang sama dengan wanita ini. Hari ini, saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang datang dengan iman yang besar, iman yang menyembuhkan, iman yang menyelamatkan, iman yang memulihkan ekonomi keluargamu? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu tetaplah percaya. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Apapun boleh terjadi, tapi mari dengan iman kita perkatakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidupku. Tetapi satu hal, saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Hanya waktu kita bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman-Nya, maka kita akan melihat, saudara, janji-janji, berkat-berkat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Berhenti untuk meratapi nasibmu. Ingat, miskin dan kaya itu nasib, bukan takdir.